Have you ever been in a group discussion where everyone shares their opinions and even new ideas emerge from the conversation? Well, it turns out that discussions like that are not just casual chats. In the world of research and business, this method is known as focus group discussion, or FGD. FGD is used to gather in-depth information ranging from opinions and experiences to the reasoning behind people's thoughts within a group. What makes it interesting is that through interaction among participants, new perspectives often emerge, ones that might not have been considered before. This is what makes FGD such an effective method. But what exactly is FGD in more detail? What are its characteristics? When is it used? And how is it conducted? In this video, I will explain all of these clearly and in a structured way. Hello everyone, allow me introduce myself. My name is Dwita Maharani with NPM 25412061 from class AKT 25A. On this occasion, I will present material on focus group discussion or FGD for the business communication course. In the world of business and research, in-depth information is essential to support decisions making. One of the methods frequently used to obtain such information is short FGD. FGD memungkinkan kita untuk tidak hanya mengetahui jawaban, tetapi juga memahami alasan, pengalaman, dan sudut pandang dari berbagai individu. Pada video presentasi ini, saya akan membahas mulai dari pengertian, karakteristik, tujuan, penggunaan, tahapan, hingga kelebihan dan kekurangan dari FGD. Mari simak video pembahasannya. Focus Group Discussion atau FGD merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah dengan bantuan seorang moderator. Dalam metode ini, sekelompok orang dikumpulkan untuk membahas suatu topik tertentu. Kemudian, mereka diminta untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pandangan mereka secara terbuka. FGD bertujuan untuk menggali informasi secara lebih mendalam, khususnya yang berkaitan dengan persepsi, sikap, motivasi, maupun kebutuhan dari peserta. Berbeda dengan metode survei yang cenderung menghasilkan data berupa angka, FGD lebih menekankan pada kualitas informasi, sehingga hasilnya lebih kaya dan detail. Selain itu, keunggulan dari FGD adalah adanya interaksi antar peserta. Dari interaksi tersebut, seringkali muncul ide-ide baru atau sudut pandang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Oleh karena itu, FGD tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami suatu permasalahan secara lebih komprehensif. FGD memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan metode lainnya. Yang pertama, jumlah peserta dalam FGD biasanya berkisar antara 7 hingga 11 orang. Jumlah ini dianggap ideal karena tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, sehingga diskusi tetap efektif dan semua peserta memiliki kesempatan untuk berbicara. Kedua, peserta FGD umumnya memiliki latar belakang yang relatif sama atau homogen. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pemahaman yang serupa terhadap topik yang dibahas, sehingga diskusi dapat berjalan lebih fokus. Ketiga, FGD bersifat kualitatif, artinya data yang dihasilkan berupa pendapat, opini, dan pengalaman, bukan angka atau statistik. Keempat, dalam FGD terdapat seorang fasilitator atau moderator yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi tersebut. Moderator harus mampu menjaga agar diskusi tetap berjalan sesuai topik, serta mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi. Selain itu, FGD juga berfokus pada satu topik tertentu agar pembahasan tidak melebar kemana-mana. Terakhir, FGD biasanya dilakukan dalam suasana yang nyaman dan netral, sehingga peserta merasa aman dan bebas untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut atau adanya tekanan. FGD memiliki berbagai tujuan dan kegunaan yang sangat penting, baik dalam penelitian maupun dalam dunia bisnis. Salah satu tujuan utama FGD adalah untuk mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi di suatu kelompok atau organisasi. Selain itu, FGD juga digunakan dalam proses perencanaan program.
Dengan mendengarkan langsung pendapat dari peserta, kita dapat mengetahui kebutuhan dan harapan dari mereka, sehingga program yang dirancang menjadi lebih tepat sasaran. FGD juga bermanfaat dalam tahap pelaksanaan, karena dapat membantu memahami respon peserta terhadap program yang sedang dijalankan. Selanjutnya, FGD juga sering digunakan sebagai alat evaluasi. Melalui diskusi, kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari suatu program berdasarkan pengalaman langsung dari peserta. Tidak hanya itu, FGD juga dapat digunakan untuk menyusun hipotesis penelitian maupun sebagai dasar dalam pembuatan kuesioner. Sehingga pertanyaan yang dibuat menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kondisi di lapangan. FGD biasanya digunakan dalam kondisi tertentu yang membutuhkan pemahaman secara mendalam. Metode ini sangat cocok digunakan ketika kita ingin menggali opini, persepsi, atau pengalaman dari suatu kelompok secara detail. Misalnya, ketika sebuah perusahaan ingin meluncurkan produk baru, mereka dapat menggunakan FGD untuk mengetahui pendapat calon konsumen terlebih dahulu. FGD juga cocok digunakan ketika kita ingin merancang program atau layanan baru, karena dapat memberikan gambaran langsung mengenai kebutuhan pengguna. Selain itu, FGD digunakan ketika pertanyaan yang diajukan sulit dijawab melalui survei tertulis, terutama jika membutuhkan penjelasan yang lebih luas. Namun, FGD tidak selalu menjadi pilihan yang tepat. FGD kurang cocok digunakan jika penelitian membutuhkan data yang bersifat kuantitatif atau statistik. Selain itu, FGD juga tidak efektif jika peserta tidak merasa nyaman satu sama lain, karena hal tersebut dapat menghambat jalannya diskusi. Topik yang tidak sesuai dengan peserta juga dapat menyebabkan diskusi menjadi kurang maksimal. Pelaksanaan FGD terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu sebelum, saat, dan setelah diskusi. Pada tahap sebelum, peneliti atau penyelenggara perlu menentukan tujuan dari FGD terlebih dahulu. Tujuan ini sangat penting karena akan menentukan arah dari seluruh proses diskusi. Selanjutnya, perlu menentukan siapa saja yang akan menjadi peserta, serta memilih moderator yang kompeten. Penyusunan pertanyaan juga menjadi bagian penting dalam tahap ini, karena pertanyaan harus mampu memancing diskusi dan menggali informasi secara mendalam. Pada tahap pelaksanaan, moderator membuka diskusi dengan menjelaskan tujuan dan aturan yang berlaku. Kemudian, moderator mulai mengajukan pertanyaan dan mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus. Moderator juga harus memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, sehingga tidak ada yang mendominasi atau justru diam. Setelah diskusi selesai, tahap berikutnya adalah tahap setelah FGD. Pada tahap ini, hasil diskusi dirangkum dalam bentuk laporan atau transkrip. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis untuk menemukan pola, tema, maupun kesimpulan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. FGD memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya banyak digunakan. Salah satu kelebihannya adalah mampu menghasilkan ide yang beragam karena adanya interaksi antar peserta. Diskusi yang berlangsung juga dapat memicu munculnya gagasan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Selain itu, suasana diskusi yang santai membuat peserta lebih terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Namun, di balik kelebihannya, FGD juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah proses analisis data yang cukup sulit karena data yang dihasilkan bersifat kualitatif. Selain itu, keberhasilan FGD sangat bergantung pada kemampuan moderator dalam mengelola diskusi. FGD juga memiliki keterbatasan dalam menggali informasi secara mendalam dari setiap individu, karena waktu yang tersedia harus dibagi untuk semua peserta. As a closing, it can be concluded that focused group discussion or FGD is a highly effective method for gathering in-depth information, particularly related to opinions and experience.
However, its us must be aligned with the objectives and needs to ensure that the results of site need are truly optimal. Thank you for attention. See you in the next video.